Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada segmen yang kita nanti-nantikan ini, yaitu segmen Sirah Nabawiyah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya membangun sebuah sistem, di mana sistem ini dilakukan oleh Nabi dan dibentuk oleh Nabi dalam rangka menjaga kestabilan dan stabilitas bagi orang-orang yang berdomisili di Madinah pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya membentuk negara yang pertama sekali, maka Nabi SAW membentuk suatu sistem, suatu rujukan yang ketika orang-orang berselisih, maka hal yang disepakati sebelumnya menjadi rujukan dari setiap permasalahan yang ada. Dan ini satu langkah yang brilian dilakukan Nabi SAW. Dan satu langkah yang modern yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yaitu membentuk lembaga hukum dan sumber rujukan utama ketika terjadi perselisihan. Karena Madinah pada saat itu terdiri dari masyarakat yang heterogen. Dari 3 elemen yang ada, Muslim, musyrik, dan di situ juga ada orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW dengan kebijaksanaannya berupaya untuk merangkul seluruh elemen yang ada untuk menjaga kestabilan wilayah Madinah, untuk saling bahu-membahu membangun peradaban negara. Dan Nabi SAW berupaya juga membangun kekuatan internal di antara kaum muslimin dengan mempersaudarakan antar sesama mereka, dan dengan membangun masjid sebagai lembaga tempat di mana Nabi SAW mengajarkan wahyu, mendidik para sahabatnya, mengkader para ulama, mengkader pemimpin, dan memutuskan musyawarah terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka bernegara. Dan selanjutnya juga Nabi SAW melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang kita sebut dengan Fakta Madinah, yang menunjukkan bagaimana kecerdasan Nabi SAW dalam mengelola pemerintahan. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi dan kehidupan Nabi SAW ketika memasuki fase Madinah ini, Rasulullah SAW juga berupaya menciptakan keamanan eksternal, menciptakan agar kiranya kedaulatan negara jangan sampai ternodai. Karena apabila kedaulatan suatu negara tidak dihargai oleh kelompok lain, akan berdampak pada pemusnahan dari negara tersebut, atau akan memancing keberanian bagi orang-orang yang kontra terhadap negara tersebut untuk memberikan penyerangan atau melakukan gempuran yang mengancam kestabilan negara tersebut. Maka upaya yang dilakukan Nabi SAW adalah menciptakan stabilitas keamanan di wilayah teritorial, di mana pada saat itu Nabi SAW menugaskan beberapa batalion yang disebut dengan Sariyah. Dan perlu kita ketahui dalam terminologi Sirah Nabawiyah, kita mengenal ada istilah ghazwah, seperti ghazwatul Badar, ghazwatul Uhud, ghazwatul Ahzab, dan ghazwah-ghazwah lainnya. Jadi terminologi ghazwah ini merujuk kepada peperangan yang dimana Nabi SAW ikut serta dalam pasukan tersebut. Maka disebut dia dengan ghazwah. Dan ada istilah sariyah. Apa itu sariyah? Yaitu adalah ekspedisi yang diutus oleh Nabi, dan Nabi tidak membersamai ekspedisi tersebut. Satu batalion militer terdiri dari 10 pasukan berkuda atau 20 pasukan berkuda, di mana Nabi SAW memberikan arahan dan komando, dan
Nabi tidak ikut dalam batalion tersebut. Dan pada fase mula kedatangan Nabi SAW, batalion ini diupayakan Nabi SAW untuk dikirim ke berbagai penjuru wilayah Madinah, baik wilayah timurnya ataupun wilayah baratnya, wilayah utaranya ataupun wilayah selatannya, dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di wilayah teritorial, di wilayah perbatasan Madinah pada saat itu. Dan Quraisy pada saat itu ketika mendapatkan hampir seluruh kaum muslimin telah melakukan hijrah ke wilayah Madinah, muncul kegusaran dalam hati mereka. Dan mereka berupaya untuk melakukan langkah proaktif untuk menunjukkan bahwasannya mereka tetap menjadi negara yang superior. Apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya juga untuk menekan orang-orang yang masih berdomisili di Makkah. Masih tetap mengintimidasi sahabat-sahabat Nabi yang belum berhijrah atau tidak mampu untuk berhijrah. Mereka intimidasi, bahkan sampai kepada taraf penyiksaan yang mereka lakukan. Dan di sini Nabi SAW juga berupaya untuk meredam konflik yang terjadi dan berupaya untuk meminimalisir segala bentuk pertumpahan darah yang terjadi. Karena Quraisy merupakan bagian dari ancaman laten yang dihadapi oleh Nabi SAW. Karena posisi mereka saat itu berstatus sebagai kafir harbi. Dan di sini ma'asyiral muslimin, perlu kita dudukkan bahwasannya Islam tidaklah menjadikan seorang kafir itu sesuatu yang harus ditumpahkan darahnya. Tidak. Dan ini satu hal yang didesas-desuskan terkait dengan Islam. Yaitu bagaimana kebencian terhadap kafir, orang kafir, pemusnahan. Tidak. Ini suatu fitnah yang dialamatkan kepada Islam itu sendiri. Karena dalam fikih siasah, dalam terminologi fikih Islam, orang kafir sejatinya yang hanya boleh diperangi ketika orang kafir tersebut berstatus kafir harbi. Karena ada beberapa golongan-golongan orang kafir. Ada yang disebut kafir dhimmi. Ada yang disebut dengan kafir mu'ahad. Ada yang disebut juga dengan kafir musta'man. Ada juga yang disebut dengan kafir harbi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah orang kufar, orang-orang non-muslim yang berdomisili di dalam negeri kaum muslimin. Yang di dalamnya mereka dilindungi oleh negara. Dan mereka membayar upeti ataupun pajak yang disebut dengan jizyah pada setiap tahunnya sebagai imbalan dari keamanan yang diberikan kepada mereka. Dan orang kafir yang model seperti ini, kafir dhimmi, tidak boleh untuk disakiti. Tidak boleh untuk diperangi. Haram mereka untuk ditumpahkan darahnya. Haram untuk dijarah hartanya. Dan ada lagi status kafir yang kedua, yaitu kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan jaminan keselamatan dan keamanan. Siapa mereka? Yaitu orang kafir dari luar negeri kaum muslimin yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin untuk suatu keperluan, baik itu perdagangan ataupun negosiasi antar negara atau sebagai duta luar negeri dari negaranya dan lain sebagainya. Dan pemimpin kaum muslimin memberikan jaminan keamanan untuk mereka. Dan ini juga tidak boleh mereka untuk disakiti, tidak boleh kehormatan mereka dinodai, dan tidak boleh harta mereka untuk dirampas. Karena mereka berstatus kafir musta'man, orang kafir yang diberikan jaminan keamanan. Dan ada lagi orang kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Itu orang kafir, orang non-muslim, ataupun yang berasal dari negara non-muslim, yang ada kesepakatan antara negaranya dengan negara kaum muslimin. Kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan untuk saling menyokong satu sama lainnya. Kesepakatan untuk mereka bersahabat. Musuh mereka menjadi musuh kaum muslimin. Bersepakat untuk menciptakan stabilitas keamanan. Maka negara mereka dan orang-orang yang berada di negara tersebut, walaupun mereka kufar, mereka dikategorikan sebagai kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan mereka juga haram untuk disakiti. Dan mereka tidak boleh juga untuk
hilangkan nyawanya, dan tidak boleh untuk dilakukan hal-hal yang buruk pada mereka. Tidak boleh. Jadi 3 golongan orang kafir ini haram mereka untuk dibunuh dan haram harta mereka untuk dikuasai. Siapa mereka? Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Dan dalam terminologi kafir juga dalam fikih siyasah ada yang keempat, disebut dengan kafir harbi, yaitu orang kafir yang melakukan penyerangan ke negeri kaum muslimin. Yaitu negara kufar yang melakukan agresi ke dalam negeri kaum muslimin untuk menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta mereka, ataupun mengambil alih tanah mereka. Maka status mereka adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan tidak ada kehormatan darah, tidak ada kehormatan harta bagi mereka. Artinya kapanpun dan dimanapun status mereka adalah musuh. Disinilah definisi itu mendudukkan bagaimana status orang-orang kufar dalam perspektif fikih siyasah. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasannya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kaum muslimin sebagian besarnya dusta yang dialamatkan kepada mereka. Karena Nabi jauh-jauh hari pernah berkata, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, man qatala dhimmiyan, barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, dan kafir yang turun-turunan yang kita katakan 3 tadi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Diharamkan baginya untuk mendapatkan aroma surga. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya dosa dari orang-orang yang membunuh orang kafir yang tidak memenuhi kriteria bahwasanya mereka boleh untuk ditumpahkan darahnya. Dan status orang Quraisy pada saat itu adalah kafir harbi. Karena mereka tidak terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tidak juga berstatus sebagai kafir dhimmi. Tidak juga berstatus sebagai kafir musta'man yang diberikan keamanan. Yang diberikan jaminan keselamatan. Maka status mereka saat itu adalah orang kafir yang boleh untuk diperangi. Lantas Nabi SAW melihat bahwasannya Madinah merupakan wilayah yang begitu sangat strategis. Madinah pada saat itu secara topografi dan letak geografis menempatkan mereka berada di jalur lintas perdagangan antara Makkah menuju Madinah. Tidak ada penduduk Makkah yang akan berangkat melakukan perniagaan ke wilayah Syam kecuali dia akan melintasi Madinah. Maka ini yang menjadikan Madinah sebagai wilayah yang sangat strategis yang orang-orang Mekah mendapatkan hal yang tidak mereka inginkan ketika ingin mereka melakukan perniagaan ke wilayah Syam. Dan apa yang terjadi pada jalur lintas perdagangan ini? Dan apa yang akan terjadi pada sikap Nabi SAW menghadapi kafilah-kafilah dagang Quraisy yang melintas di wilayah jalur perdagangan yang melintasi Madinah menuju Syam? Maka akan kita simak dan kita saksikan hal-hal yang begitu sangat menarik dalam goresan sejarah kehidupan Nabi SAW setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di dalam segmen Sirah Nabawiyah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Nabi SAW berupaya untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah teritorial perbatasan di luar Madinah ataupun di tapal batas Madinah pada saat itu, dengan berupaya untuk agar kiranya setiap gangguan dan ancaman itu diminimalisir. Dan setiap mereka yang berupaya memberikan kemudaratan, satu ancaman kepada kaum muslimin, untuk diberikan efek jera dari apa yang mereka lakukan. Karena status mereka saat itu adalah orang-orang yang diperangi, yaitu kafir harbi. Apa yang dilakukan Nabi SAW untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang yang berupaya untuk menzalimi kaum muslimin? Nabi SAW
menempatkan beberapa orang sahabat Nabi SAW untuk standby, berada di wilayah lintas perdagangan internasional yang menghubungkan Makkah menuju wilayah Syam. Di mana pada saat itu Nabi mengirimkan beberapa batalion, baik itu batalion Buwat, batalion Safawan, dan terjadi juga pertempuran Dzul Usairah dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahas satu batalion yang begitu sangat unik dan dikenal di dalam sejarah Islam. Karena diturunkan ayat terkait dengan batalion ini, yaitu batalion Nakhlah. Ketika Nabi mengirimkan batalion Nakhlah pada tahun 2 Hijriah, bertepatan pada bulan Januari tahun 624 Masehi. Di mana dalam batalion ini terdiri dari 12 orang dari kalangan muhajirin. Dan Nabi SAW menunjuk satu pemimpin di antara mereka, yaitu Abdullah bin Jahsy, menjadi komandan dari batalion ini. Dan Nabi SAW pada awalnya mengutus mereka ke suatu tempat. Dan kemudian Nabi menyadari akan dekatnya kafilah dagang Quraisy yang akan melintasi wilayah Nakhlah, yang sedikit lagi sudah hampir memasuki wilayah haram pada saat itu. Nabi mengutus mereka dengan mengirimkan surat kepada komandan pasukan, yaitu Abdullah bin Jahsy, di mana Nabi berkata, bila engkau telah melihat isi suratku ini, maka berjalanlah hingga singgah di lembah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Taif. Di sana pantaulah kafilah Quraisy dan beritahulah kepada kami perihal mereka. Maka Nabi memerintahkan pada awalnya untuk melakukan pengintaian kepada kafilah dagang Quraisy yang akan melintas di wilayah Nakhlah. Maka pada saat itu tibalah surat itu kepada Abdullah bin Jahsy dan dibacanya, dan bergeraklah dia sesuai dengan arahan Rasulullah SAW ke lembah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Taif pada saat itu. Dan Nabi memprediksikan di tempat tersebut akan melintas kafilah dagang Quraisy. Dan Nabi memerintahkan pada awalnya untuk melakukan pengintaian, bukan melakukan penyerangan. Sementara itu Abdullah bin Jahsy melihat, dan benar prediksi dari Nabi SAW, di wilayah Nakhlah tersebut melintaslah kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang Quraisy melintas dari wilayah tersebut. Dan kemudian dalam pengintaian tersebut, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan peperangan secara aturan yang telah diwariskan turun-temurun. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka berada pada bulan haram. Mereka berada pada bulan haram, di mana pada bulan tersebut diharamkan untuk melakukan peperangan. Bulan apa saja itu bulan haram? Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan kemudian Rajab. Ini 4 bulan haram. Dan mereka pada saat itu berada di salah satu di antara bulan haram yang 4 ini, yang tidak dibenarkan mereka untuk melakukan pertempuran. Dan satu fakta yang unik, ma'asyiral muslimin sekalian, orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrik pada umumnya pada saat itu, mereka masih menganggap bulan haram ini adalah bulan yang haram untuk melakukan pertempuran. Karena ini bagian dari risalah kenabian yang diwariskan turun-temurun dari generasi antar generasi, dari lintas generasi, dari ajaran yang diwariskan dari kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka beranggapan orang yang melakukan pertumpahan darah pada bulan haram telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Dan Abdullah bin Jahsy beserta pasukannya di lembah Nakhlah mendapatkan orang-orang Quraisy melintas di wilayah tersebut. Dan mereka tidak boleh untuk melakukan penyergapan karena masih pada bulan haram pada saat itu. Dan satu fakta yang sangat menarik, bulan haram yang mereka berada pada waktu itu akan berlalu dalam 1 hari saja. Dalam 1 hari saja. Mereka berada di hari terakhir dari bulan haram. Besoknya sudah masuk mereka pada bulan yang halal. Artinya kalau melakukan pertempuran, boleh mereka melakukan pertempuran pada saat itu. Dan mirisnya Abdullah bin Jahsy pada saat itu berada dalam satu kebimbangan. Berada dalam satu kebimbangan. Artinya apa?
melakukan pendiaman, tidak melakukan penyergapan pada saat itu dan membiarkan kafilah dagang Quraisy terus berjalan sampai esok hari. Ketika di esok hari mereka masuk pada keharaman yang lainnya. Apa keharaman lainnya? Masuk mereka di tanah haram dan di tanah haram pun tidak boleh dilakukan pertempuran. Jadi mereka bimbang. Ketika kafilah dagang ini dibiarkan sampai masuk pada hari yang halal, yaitu hari esoknya, orang Quraisy ini akan lepas dan bebas. Kenapa? Mereka berpindah dari bulan haram masuk ke tanah haram. Dan sama-sama antara bulan haram dan tanah haram tidak boleh dilakukan pertempuran di dalamnya. Maka Abdullah bin Jahsy sebagai seorang pemimpin mengambil satu sikap. Memilih satu tindakan berdasarkan musyawarah yang dilakukannya di internal kelompoknya pada saat itu. Dia berkata kepada teman-temannya, "Wahai sahabat-sahabatku sekalian, kafilah dagang ini tidak boleh untuk kita lakukan penyerangan pada hari ini karena kita berada di bulan haram, di akhir bulan haram. Kalau kita ingin melakukan penyergapan, boleh kita melakukannya itu esok hari ketika masuk bulan yang halal. Akan tetapi kalau kita biarkan kafilah dagang ini sampai esok hari, mereka akan masuk ke wilayah haram dan kita tidak boleh untuk menyergap mereka lagi. Terluput bagi kita kafilah dagang ini. Maka aku punya saran untuk kita melakukan penyergapan sekarang, walaupun di bulan haram." Dan disepakatilah bersama, mereka lakukan penyergapan, penangkapan, dan mereka kumpulkan atau mereka sita harta bawaan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy ini. Dan mereka berlalu ke Madinah membawa tawanan dan membawa harta mereka. Dan tersebarlah satu polemik, tersebarlah satu desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Lihat, Muhammad beserta sahabat-sahabatnya tidak lagi menghargai bulan haram. Mereka telah menodai kesucian bulan haram. Lihat bagaimana kezaliman yang mereka lakukan. Dan ini sungguh sangat menyesakkan di hati Abdullah bin Jahsy. Bahkan di kalangan internal kaum muslimin mereka pun dicemooh. Maka pada saat itu wahyu pun tidak turun serta-merta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda sikap terhadap Abdullah bin Jahsy beserta pasukannya pada saat itu. Dan Nabi berkata, "Wahai Abdullah, aku hanya memerintahkan kepada kalian melakukan pengintaian, bukan melakukan penyergapan." Dan orang-orang Quraisy terus menyebarkan provokasi yang menyebarkan satu narasi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya telah menodai kehormatan bulan haram. Dan berlalulah hari demi hari, pekan demi pekan, isu ini terus meluas. Sampai turunlah ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kepada Nabi untuk melakukan pemaafan kepada sahabatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl." Mereka bertanya tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah wahai Muhammad, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah. Di sini Allah menyebutkan yaitu isu yang dihembuskan oleh orang-orang Quraisy terkait dengan kaum muslimin. Sejatinya mereka melakukan satu standar ganda. Mereka tidak menyadari dosa mereka dalam menodai kehormatan tanah haram dan bulan haram lebih besar lagi. Maka Allah katakan tentang keadaan orang-orang Quraisy, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kesyirikan yang mereka lakukan lebih besar lagi dosanya daripada membunuh. Seakan-akan Allah mengatakan begini, pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kaum muslimin tidaklah lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy
yang menghalangi orang-orang dari agama Islam, mengusir penduduknya dari wilayah Makkah, menjarah harta mereka, menodai kehormatan mereka, dan kufur kepada Allah dan Rasulnya, itu lebih besar lagi daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka di sini Allah katakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, yaitu fitnah di sini kaitannya dengan kesyirikan yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan, lebih besar lagi daripada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy pada saat itu. Lantas Nabi SAW tetap berupaya untuk melakukan sikap yang adil terhadap orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW melepaskan 2 tawanan yang telah ditawan oleh Abdullah bin Jahsy tadi, dan memberikan tebusan kepada mereka atau bentuk diat, ganti rugi terkait dengan nyawa yang telah dihilangkan tadi. Dan dengan itu menjadi redamlah potensi konflik yang meluas di antara orang-orang Arab pada saat itu. Dan bagaimana Nabi SAW selanjutnya menciptakan stabilitas keamanan di wilayah teritorial perbatasan kaum muslimin, dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Nabi SAW untuk menjadikan negara Islam yang baru tumbuh dan berkembang ini menjadi negara yang disegani di seantero Arab. Maka tetap bersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, pada fase ini, pada tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwasannya waktu bertahan telah usai. Di mana Nabi SAW dalam fase Makkah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menahan diri, untuk jangan gegabah melakukan penyerangan, melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tindak kezaliman kepada mereka. Dan ini salah satu di antara fikih di dalam kita bernegara, bahwasannya hal-hal yang kaitannya dengan darah dan keselamatan itu lebih besar lagi. Dan ketika kita mendapatkan diri kita ataupun negara kita belum mampu untuk melakukan pembalasan terhadap kezaliman dari negara-negara kufar yang melakukan agresi kepada kita, maka di sini tidak disarankan untuk memulai penyerangan. Karena apa? Karena kaitan dengan darah, kaitan dengan keselamatan nyawa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hal-hal yang kaitannya dengan mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan diri, tetap harus dilakukan dalam upaya menjaga keselamatan dan kemaslahatan yang ada. Tapi untuk memulai penyerangan, maka ditunda sampai kita memiliki kekuatan. Dan di fase Makkah 13 tahun, Allah memerintahkan nabinya dan para sahabatnya untuk bersabar menghadapi hal-hal yang tidak mereka sukai dari perlakuan orang-orang Quraisy. Namun ketika mereka telah menduduki wilayah negara yang baru dan posisi umat Islam telah berada dalam ambang batas kekuatan yang mereka mampu untuk melakukan penyergapan terhadap orang-orang kafir yang memerangi mereka, di sini Allah memberikan sinyal untuk melakukan peperangan tersebut. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kami berikan izin kepada orang-orang yang beriman yang mereka dizalimi. Ketika mereka diperangi, kami izinkan mereka untuk membalas. Dan di sini Rasulullah SAW mengambil sikap ofensif, di mana Nabi SAW berupaya untuk mengirimkan batalion-batalion yang ada menjaga stabilitas keamanan di wilayah Madinah saat itu. Dan Allah menurunkan juga beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, penegasan untuk jangan ragu dan jangan bimbang.
terhadap orang-orang kufar yang berupaya melakukan penyerangan, kezaliman kepada mereka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Allah katakan dalam Al-Quran, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di gelanggang pertempuran, di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Artinya ketika perang itu berkecamuk, ketika status mereka sebagai kafir harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin, melakukan suatu langkah propaganda untuk memusnahkan kaum muslimin, maka Allah menegaskan jangan ragu dalam pertempuran menghadapi mereka. Fadharbar riqab, arahkan pedang kalian ke leher mereka. Jangan ragu dalam pertempuran. Lantas Nabi SAW menjadikan ini satu momentum untuk memberikan efek jera kepada orang-orang Quraisy yang selama ini menjadi batu sandungan dalam dakwah, yang selama ini memberikan segala bentuk penganiayaan dan penyiksaan kepada kaum muslimin, dan yang selama ini juga menjadi satu musuh utama untuk menghalang-halangi kaum muslimin dalam menjalankan ibadah. Lantas Nabi SAW pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Ramadan, melakukan ataupun bertindak sebagai pemimpin komandan ataupun sebagai panglima utama untuk memantau kafilah dagang orang-orang musyrik yang melintas pada jalur internasional di wilayah yang dekat dengan Madinah pada saat itu. Dan ini merupakan satu cikal bakal dalam perang Badr Al-Kubra yang disebutkan dalam tarikh sebagai Yaumul Furqan, yaitu peperangan yang menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Suatu peperangan yang sangat menentukan dalam kancah sejarah Islam. Pertempuran yang setelah pertempuran ini menjadi satu pondasi yang dasar untuk menegaskan kepada orang-orang Arab seluruhnya akan kekuatan eksistensi kaum muslimin dengan negara baru mereka di negeri Madinah pada saat itu. Lantas Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya yang pada awalnya bukan untuk berperang, akan tapi untuk mengintai pasukan kafilah dagang dari orang-orang Quraisy yang melintasi jalur perdagangan ke negeri Syam yang berdekatan dengan wilayah Madinah saat itu. Karena hal ini bukanlah satu ajakan untuk berperang. Lantas Nabi tidak memaksakan kepada sahabatnya untuk ikut. Siapa mau ikut silakan ikut, siapa yang tidak ingin ikut maka tidak ada dosa bagi dia untuk berdiam diri di Madinah pada saat itu. Maka praktis, karena ini bukanlah satu ajakan peperangan pada awalnya, dan ini hanyalah ekspedisi untuk mengintai pasukan musuh pada awalnya. Lantas yang ikut bersama Nabi adalah pasukan sukarela yang jumlah mereka hanya sekitar 313 orang. Satu angka yang kecil. Satu angka yang sangat minim pada saat itu. Tapi mereka lah yang menentukan juga pada kedepannya bagaimana peperangan yang begitu sangat dahsyat yang dihadapi kaum muslimin dalam pertempuran perdana mereka dengan orang-orang kufar pada saat itu. Kemudian bagaimana terjadi peperangan ini, ma'asyiral muslimin? Dalam peperangan ini dan dalam pengintaian ini pada awalnya Nabi SAW mengintai kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang akan melintasi wilayah Madinah saat itu. Karena Abu Sufyan telah diketahui oleh Rasulullah SAW melakukan perniagaan ke negeri Syam. Dan dia telah berniaga ke negeri Syam. Dan berdasarkan data intelijen dari pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW, Abu Sufyan akan melintas dalam waktu yang dekat dari negeri Syam untuk pulang ke Makkah pada saat itu. Yang mau tidak mau dia akan melintasi wilayah perdagangan dari jalur yang dekat dengan Madinah pada saat itu. Lantas Nabi pun keluar menanti kedatangan mereka. Dan pada saat itu tibalah Nabi di lembah Badar, suatu daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Dan kedatangan Nabi ini dalam rangka untuk mengintai pasukan Abu Sufyan ini. Untuk mengintai pasukan Abu Sufyan. Di mana Abu Sufyan pada saat itu membawa perbendaharaan juga dari perniagaan, hasil perniagaannya dari negeri Syam.
Dan pada saat itu Abu Sufyan pun mendapatkan kabar bahwasannya kafilah dagang yang dipimpinnya telah diintai oleh Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Maka mulailah rasa khawatir, rasa cemas berkecamuk di hati Abu Sufyan pada saat itu. Rasa kegelisahan, rasa gusar mengantarkan Abu Sufyan untuk meminta pertolongan dari sahabat-sahabatnya yang ada di Makkah pada saat itu. Lantas dia pun menunjuk satu orang untuk mengirimkan surat, meminta bala bantuan untuk menjaga keselamatan diri dan anggotanya dan menjaga keselamatan kafilah dagang dan harta benda yang mereka bawa dari negeri Syam pada saat itu. Datanglah laki-laki ini membawa surat tersebut. Dan sebelum sampai ke Makkah, dia memancing emosi orang-orang yang akan mendengarkan berita dari dirinya dengan cara melakukan pelukaan terhadap badannya, dilukainya badannya, diacak-acakannya rambutnya, dibonyokkannya wajahnya, dikoyak-koyakkannya bajunya untuk mendramatisir keadaan. Kemudian naik dia ke atas bukit, disenandungkannya syair-syair kesedihan, menggambarkan bagaimana kekalahan yang akan didapatkan oleh kafilah dagang Abu Sufyan dan bagaimana kekuatan besar yang dilakukan oleh Muhammad untuk melakukan penyergapan ini. Dan hal ini memancing kemarahan orang-orang Quraisy pada saat itu yang dipimpin oleh dedengkot mereka Abu Jahal. Lantas pada saat itu Abu Jahal mengumpulkan pasukan yang ada, menggerakkan segala potensi yang ada untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan fitnah yang diberikan oleh kawan si Abu Sufyan tadi. Dikumpulkanlah pasukan yang jumlahnya 1.000 orang. Dan 1.000 orang ini pun bergerak menuju lembah Badar pada saat itu. Dan ketika itu Abu Sufyan mengambil satu langkah yang cerdas. Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Ketika dia mengetahui Nabi Muhammad beserta pasukannya berada di lembah Badar pada saat itu, maka Abu Sufyan berupaya untuk melintas di jalur yang lain, menghindari lintasan utama, menghindari jalur utama yang akan dilewatinya seperti biasanya. Dan Abu Sufyan memilih wilayah pesisir untuk menghindari kafilah atau untuk menghindari pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka berhasillah lolos Abu Sufyan dari penyergapan. Dan pada saat itu ketika Abu Sufyan telah lolos dari penyergapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dia mengirimkan surat lagi. Wahai orang-orang Quraisy, harta kalian telah terselamatkan dan orang-orang kalian tidak ada yang terbunuh dan pasukan seluruhnya selamat, harta juga selamat. Maka ayo kita kembali ke Makkah, tak perlu kalian lanjutkan pertempuran. Dan pada saat itu tibalah surat itu kepada Abu Jahal. Dan Abu Jahal berkata dengan penuh kesombongan, walaupun Abu Sufyan sudah selamat dan harta kita tidak ada masalah, tapi kita tidak akan pulang demi citra dan nama baik orang-orang Quraisy. Kita tidak akan pulang sampai kita memberangus Muhammad beserta pengikutnya. Dan kemudian kita berpesta 3 hari 3 malam, berfoya-foya, menegak khamar, sampai tersiar kabar di seluruh antero Arab bahwasanya orang-orang Quraisy masih eksis dengan kekuatannya. Abu Jahal menginginkan citra Quraisy untuk terus terjaga. Dan Abu Jahal berupaya juga untuk memberikan efek jera kepada Nabi Muhammad juga. Dan dia melakukannya dengan penuh kesombongan dan atas dasar kecongkakan dan kesombongan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pasukan ini terus maju. Dan pasukan ini terus merangsek maju. Dan bagaimana jalan pertempuran Badar ini? Dan apa yang terjadi dalam pertempuran ini? Dan bagaimana Nabi SAW menyusun strategi untuk menghadapi 1.000 pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal dari Makkah. Sementara pasukan Nabi berjumlah kecil. Yaitu apa? Hanya 300 pasukan, 313 orang yang membersamai Nabi. Dan bagaimana jalan pertempuran ini? Dan apa pengaruh peperangan ini dalam dakwah Nabi Muhammad setelahnya?
maka tetaplah membersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah, dalam kisah-kisah inspiratif dan menarik terkait dengan perjalanan kehidupan dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan lanjutkan pada segmen-segmen berikutnya hanya di Salam TV. Tetap membersamai kami dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.